Desing mesin ATM memecah antrean panjang di sebuah bank megah. Seorang nenek tua dengan pakaian lusuh dan rambut acak-acakan mencoba memasukkan kartu. Wanita muda di belakangnya, Nona Amelia, mendengus jijik. Wajahnya menunjukkan penghinaan jelas. "Mundur, Nek! Jangan buang waktu kami!" Hardik Amelia lantang, suaranya menusuk. Antrean ikut tertawa sinis. Mereka semua memandang nenek itu sebagai pengemis yang salah tempat. Hanya akan memperlambat antrean panjang mereka. Nenek itu menunduk, tangannya gemetar. Hinaan itu menamparnya keras, membuat hatinya perih. Tapi dia hanya tersenyum tipis, sebuah senyum misterius yang tidak dimengerti siapapun. Mereka tak tahu momen ini akan mengubah segalanya. Siapakah sebenarnya nenek gembel ini? Mengapa dia di bank elit? Dan apa yang akan terjadi saat kartu yang dia masukkan ke mesin ATM mengungkapkan sebuah rahasia yang akan membungkam seluruh ruangan? Bersiaplah untuk plot twist paling tak terduga. Ini adalah kisah tentang kesombongan yang buta, penghakiman yang salah, dan takdir yang berbalik luar biasa. Tonton sampai akhir, Anda tak akan percaya apa yang terjadi. Di sudut kota metropolitan yang ramai, hiduplah seorang nenek bernama Sumi. Usianya hampir 70 tahun, namun tubuhnya masih terlihat bugar. Ia dikenal sebagai nenek gembel di sekitar pasar, karena pakaiannya yang selalu lusuh dan penampilannya yang sederhana. Setiap hari, Nenek Sumi akan berkeliling pasar, memunguti barang bekas atau membantu pedagang angkat barang. Ia sering tersenyum ramah pada siapa saja, meskipun tak banyak yang membalas senyumnya. Orang-orang menganggapnya hanya pengemis tua. Ia hidup di sebuah gubuk kecil di pinggir sungai, bersama kucing-kucing liar yang ia rawat. Makanan sehari-harinya seringkali hanya nasi aking atau sisa makanan dari pasar. Hidupnya jauh dari kemewahan, jauh dari sorotan. Namun di balik penampilannya yang lusuh, Nenek Sumi menyimpan sebuah rahasia besar. Rahasia yang bahkan tidak diketahui oleh tetangga terdekatnya sekalipun. Rahasia yang membuat hidupnya tidak sesederhana yang terlihat. Nenek Sumi sebenarnya adalah seorang miliarder. Bertahun-tahun yang lalu, suaminya, yang dulu seorang pengusaha biasa, secara tak terduga menemukan ladang minyak raksasa di tanah warisan keluarganya di pelosok. Suami Nenek Sumi meninggal dunia tak lama setelah penemuan itu, meninggalkan seluruh kekayaan dan perusahaan tambang minyak kepadanya. Nenek Sumi yang tidak punya anak memutuskan untuk hidup sederhana. Ia tidak ingin kemewahan mengubahnya. Ia ingin memahami kehidupan dari sudut pandang yang berbeda, melihat kejujuran orang tanpa status dan harta. Ia tetap mengelola perusahaannya dari jauh melalui manajer kepercayaannya. Setiap bulan, Nenek Sumi akan mengunjungi bank. Bukan bank biasa, melainkan bank khusus nasabah prioritas. Di sana, ia akan menarik sejumlah kecil uang tunai untuk kebutuhan sehari-harinya. Petugas bank sudah mengenalinya, namun mereka juga menyimpan rahasianya. Mereka tahu nenek lusuh ini adalah nasabah terbesar mereka dengan saldo rekening yang tak terbayangkan jumlahnya. Nenek Sumi menikmati penyamarannya. Ia belajar banyak tentang kehidupan. Ia melihat kesombongan orang kaya, tapi juga kebaikan hati orang-orang kecil yang tulus berbagi dengannya. Pada suatu pagi yang cerah, Nenek Sumi merasa perlu menarik uang. Sudah beberapa minggu ia tidak ke bank. Ia berjalan kaki menuju bank megah di pusat kota, seperti biasa. Antrean di mesin ATM terlihat sangat panjang. Nenek Sumi melihat sekeliling. Beberapa nasabah tampak tidak sabar. Ia tahu penampilannya mungkin akan membuat beberapa orang tidak nyaman. Ia melangkah perlahan ke arah antrean, mencoba mencari celah. Sebagian orang mengernyitkan dahi. Mereka merasa risih dengan kehadirannya. Nenek Sumi hanya tersenyum tipis. Hingga gilirannya tiba. Dia akan merasakan penghinaan lagi. Penghinaan yang akan membuka babak baru dalam hidupnya. Penghinaan yang akan menjadi pemicu sebuah pengungkapan dramatis. Nenek Sumi melangkah ke depan mesin ATM. Sebuah kartu ATM sederhana yang terlihat usang, ia pegang erat. Dia mencoba memasukkannya ke slot kartu. Tangannya sedikit gemetar. Di belakangnya, seorang wanita muda bernama Nona Amelia mendengus kasar.
Amelia adalah seorang sosialita terkenal, sangat modis dan berkelas. Dia melihat penampilan Nenek Sumi dengan jijik. "Cepat sedikit, Nek. Jangan buang waktu kami." Hardik Amelia lantang, suaranya menusuk telinga. Antrean di belakangnya ikut tidak sabar. Beberapa mulai berbisik-bisik. "Lihat saja nenek itu, pasti kartu bansos," ejek seorang pria muda sambil tertawa. Yang lain ikut tertawa sinis. Mereka semua memandang Nenek Sumi sebagai pengemis yang salah tempat, hanya akan memperlambat antrean panjang mereka. Nenek Sumi menunduk, kepala tuanya tertunduk dalam. Hinaan itu menamparnya keras, membuat hatinya perih. Dia bisa merasakan tatapan mata menghina dari semua orang di sana. Seorang satpam bank mendekat, tampak tidak nyaman. "Maaf, Nek, mungkin bisa dicoba di kasir saja?" Sarannya, mencoba menghalau Nenek Sumi secara halus. Nenek Sumi tidak menjawab. Dia tetap memasukkan kartunya ke mesin ATM. Lampu mesin ATM berkedip, membaca kartu. Amelia mendengus lebih keras. "Sudah dibilang, jangan buang waktu. Jangan-jangan kartu palsu." Ejek Amelia, suaranya penuh rasa jijik. Beberapa orang di antrean mengangguk setuju. Nenek Sumi hanya tersenyum tipis. Sebuah senyum misterius yang tidak dimengerti siapapun. Senyum itu tampak tenang, namun di dalamnya tersimpan tekad yang kuat. Layar ATM menampilkan beberapa pilihan. Nenek Sumi memilih opsi tarik tunai, lalu memasukkan jumlah yang ingin ia tarik. Angka yang ia ketik sangat kecil, hanya untuk kebutuhan hari itu. Namun di benaknya ia memikirkan angka lain. Angka yang jauh lebih besar. Angka yang akan membuat semua orang di ruangan ini bungkam. Angka yang akan mengungkap siapa dirinya. Dia menekan tombol enter. Mesin ATM mulai berbunyi. Antrean semakin berisik. Mereka ingin tahu apa yang akan terjadi. Beberapa orang tersenyum mengejek. Renata bersiap untuk tertawa. Dia sudah membayangkan nenek itu akan kehabisan uang atau kartunya ditolak. Dia sudah menyiapkan ejekan baru untuknya. Tiba-tiba, suara mesin ATM berubah. Bukan suara biasa. Suara mesin itu menjadi lebih berat, lebih cepat, seolah sedang menghitung jumlah yang sangat besar. Layar ATM berkedip. Angka di sana terpampang jelas. Angka yang membuat semua mata terbelalak, napas tercekat, dan tawa sirna seketika. Sebuah angka yang tak pernah mereka bayangkan. Suasana di lobi bank mendadak hening. Tak ada yang bersuara. Semua mata terpaku pada layar ATM Nenek Sumi. Angka yang terpampang di sana adalah 1 triliun rupiah. Napas semua orang tercekat. Amelia, yang tadinya tersenyum sinis, kini wajahnya pucat pasi. Matanya terbelalak tak percaya. Pria yang tadi tertawa mengejek, kini mulutnya ternganga lebar. Satpam bank langsung mendekat. Wajahnya menunjukkan keterkejutan yang luar biasa. Dia tahu Nenek Sumi adalah nasabah penting, tapi tidak pernah menyangka sebesar itu saldonya. Nenek Sumi hanya mengangguk pelan. Dia mengambil uang receh yang keluar dari mesin ATM. Jumlahnya sangat kecil dibandingkan saldo di layarnya. Dia memasukkan uang itu ke kantong pakaiannya yang lusuh. Dia menatap Amelia, matanya tenang. Tidak ada kemarahan, tidak ada dendam. Hanya sebuah senyum tipis. Senyum yang sama yang ia berikan saat dihina. Amelia merasa dunia berputar. Lututnya lemas. Wanita tua yang dia anggap pengemis, yang dia hina di depan umum, adalah seorang triliuner. Dia merasa sangat malu. Wajahnya memerah, bukan karena marah, tapi karena rasa malu yang membakar. Dia ingin menghilang dari sana. Dia mengingat setiap kata hinaan yang dia lontarkan. Satpam bank dengan sigap mengambilkan struk transaksi Nenek Sumi. "Nenek, maafkan kami. Ada yang bisa kami bantu?" Suaranya berubah sangat hormat. "Tidak perlu," jawab Nenek Sumi lembut. "Saya hanya ingin ambil uang." Dia mengambil struk itu, melipatnya rapi, lalu memasukkannya ke kantongnya. Petugas bank yang lain yang juga terkejut berbisik-bisik. Mereka tahu ini akan menjadi cerita legendaris di bank mereka. Cerita tentang nenek gembel triliuner. Nenek Sumi berbalik. Dia berjalan perlahan melewati antrean yang kini terdiam. Tak ada lagi tawa sinis. Tak ada lagi bisikan ejekan.
hanya tatapan mata yang penuh syok, rasa bersalah, dan kekaguman. Amelia hanya bisa mematung. Dia melihat nenek itu berjalan pergi dengan langkah yang tenang dan berwibawa. Bukan langkah pengemis, melainkan langkah seorang ratu yang baru saja menampar keras kesombongan mereka. Kisah Nenek Sumi, sang nenek gembel triliuner, dengan cepat menyebar. Bukan hanya di bank, tapi ke seluruh kota. Video kejadian di ATM itu viral di media sosial. Seluruh masyarakat heboh. Banyak yang tidak percaya. Bagaimana mungkin seorang nenek yang terlihat seperti pengemis memiliki kekayaan sebesar itu? Ini adalah plot twist paling gila. Nona Amelia menjadi sasaran hujatan publik. Komentarnya yang sombong dan merendahkan nenek tua itu kini menjadi bumerang. Reputasinya sebagai sosialita hancur berantakan. Ia menerima ribuan pesan kebencian, ejekan, dan cemooh. Sponsornya membatalkan kontrak. Teman-teman sosialitanya menjauh, malu berteman dengannya. Amelia mengurung diri di rumah mewahnya. Ia menangis. Bukan karena kasihan pada Nenek Sumi, melainkan karena rasa malu dan kehancuran reputasinya. Orang-orang mulai merenungkan. Kisah Nenek Sumi menjadi viral karena menampar keras kesombongan. Ini adalah pelajaran bagi semua orang untuk tidak mudah menghakimi. Banyak yang menyesal pernah meremehkan orang lain dari penampilan luarnya. Nenek Sumi menjadi simbol kerendahan hati dan kebijaksanaan sejati. Media massa berlomba-lomba mencari Nenek Sumi. Mereka ingin mewawancarainya, menggali lebih dalam kisah di balik kekayaannya. Tapi Nenek Sumi menghilang begitu saja. Dia kembali ke gubuk kecilnya, melanjutkan hidup sederhananya. Tidak ada kemewahan baru. Tidak ada pengumuman besar. Dia tetap nenek gembel yang ramah di pasar. Namun, sikap orang-orang terhadapnya berubah total. Para pedagang kini menyapanya dengan hormat. Beberapa bahkan menawarkan makanan atau bantuan. Nenek Sumi hanya tersenyum. Dia tahu pelajaran itu telah sampai. Dia tidak butuh pengakuan. Dia hanya ingin menunjukkan bahwa nilai seseorang tidak diukur dari penampilan. Beberapa bulan kemudian, Nenek Sumi tidak lagi memunguti barang bekas. Dia juga tidak lagi membantu pedagang di pasar. Kehadirannya semakin jarang terlihat. Ia mulai terlibat dalam kegiatan amal, bukan dengan memamerkan kekayaannya, melainkan dengan diam-diam menyumbangkan dana besar untuk panti asuhan, rumah sakit, dan program pendidikan bagi anak-anak miskin. Ia bekerja sama dengan manajer kepercayaannya untuk memastikan bantuan itu sampai kepada yang benar-benar membutuhkan. Tanpa nama Nenek Sumi disebut-sebut. Ia tetap menjadi pahlawan tanpa tanda jasa. Gubuk kecilnya di pinggir sungai tetap menjadi tempat tinggalnya. Ia masih merawat kucing-kucing liar. Kesederhanaan adalah pilihan hidupnya, bukan sebuah keterpaksaan. Nona Amelia, di sisi lain, mengalami perubahan. Setelah kehancuran reputasinya, ia merenung. Ia mulai sukarela di panti asuhan, tempat di mana Nenek Sumi menyumbang diam-diam. Di sana, Amelia bertemu anak-anak yang ceria meski dalam keterbatasan. Ia mulai merasakan kebahagiaan dari memberi, bukan dari menerima. Ia belajar berempati. Suatu hari Amelia melihat Nenek Sumi di panti asuhan mengenakan pakaian lusuh yang sama. Nenek Sumi sedang bermain dengan anak-anak, senyum tulus terukir di wajahnya. Amelia mendekat. "Nenek, saya Amelia. Saya minta maaf." Suaranya bergetar. Nenek Sumi menoleh, tersenyum lembut. "Tidak apa-apa, nak. Setiap orang berhak belajar." Renata menangis, air mata penyesalan sejati. Ia menyadari kekayaan tidak pernah mengajarkan dirinya apa-apa. Nenek Sumi yang lusuh itulah yang memberinya pelajaran berharga. Nenek Sumi tidak pernah meminta pengakuan. Dia hanya ingin orang-orang melihat melampaui penampilan luar. Dia mengajarkan bahwa kemanusiaan adalah harta yang paling berharga. Nenek Sumi menjalani sisa hidupnya dengan tenang dan bermakna. Kekayaannya terus berkembang, namun ia menggunakannya sepenuhnya untuk kebaikan. Ia menjadi legenda tak kasat mata. Gubuk kecilnya di pinggir sungai menjadi simbol.
simbol bahwa kesederhanaan sejati seringkali menyembunyikan kekayaan jiwa yang tak terhingga. Amelia melanjutkan perjalanannya untuk berubah. Ia mendirikan yayasan amal, mendedikasikan hidupnya untuk membantu sesama. Ia tidak lagi peduli pada status sosial. Ia belajar bahwa kebahagiaan bukan dari apa yang ia miliki, melainkan dari apa yang ia berikan. Ia sering mengunjungi gubuk Nenek Sumi, belajar kebijaksanaan darinya. Nenek Sumi tidak pernah lagi mengalami penghinaan di tempat umum. Masyarakat kini mengenalnya, tapi mereka tidak mengenalnya sebagai triliuner, melainkan sebagai nenek yang penuh cinta dan kebijaksanaan. Kisah Nenek Sumi menjadi dongeng modern, sebuah pengingat abadi bahwa buku tidak boleh dinilai dari sampulnya, bahwa penghakiman bisa menjadi bumerang paling tajam, dan bahwa di balik penampilan yang paling sederhana sekalipun, bisa tersembunyi harta yang tak terbayangkan. Harta dalam bentuk uang, dan yang lebih penting, harta dalam bentuk hati emas. Nenek Sumi telah membungkam semua orang, bukan dengan gertakan, melainkan dengan kebenaran yang menampar. Kebenaran yang mengubah hidup banyak orang termasuk Amelia. Ia telah meninggalkan warisan yang jauh lebih berharga dari triliunan rupiah. Warisan kebijaksanaan, pengampunan, dan pelajaran abadi tentang nilai kemanusiaan. Bagaimana pendapat Anda tentang kisah Nenek Sumi ini? Apakah Anda pernah meremehkan seseorang hanya dari penampilannya? Bagikan kisah dan pandangan Anda di kolom komentar. Jangan lupa like dan subscribe untuk kisah inspiratif lainnya.